Ada sebuah kata bijak mengatakan, dunia adalah buku dan setiap perjalanan adalah lembaran baru yang menunggu untuk dibaca. Mari kita bersama menelusuri sudut-sudut Kalimantan, menikmati keindahannya sekaligus mengenal kisah di balik setiap perjalanan. Halo pula bersama Mbak E di sini. Jadi hari ini Mbak E mau ngajakin kalian ke Pulau Segara, Pulau Sewangi dan juga Pulau Alalak. Jadi dimulai start dari jalan yang ada di Pangeran ini. Jadi bagaimana keseruannya dan bagaimana perjalanannya, ikut aja Mbak E di perjalanan ini dan jangan lupa untuk subscribe juga di YouTube Mbak E ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Pulau Sewangi. The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Halo Kula, bersama Mbak E di sini. Selamat datang di channel Mbak E kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih dan selamat datang. Jadi hari ini saya mau membawa kalian ke sebuah kawasan yang ada di Barito Kuala di Batola, yaitu Pulau Sewangi. Jadi ini adalah sebuah ekspedisi yang kayaknya bukan pertama kali, tetapi beberapa kali Mbak coba untuk ke wilayah Brangas. Namun untuk perjalanan yang ada di Kuin maupun yang ada di Jalan Pangeran ini adalah rute yang pertama kali Mbak lakukan. Jadi sebelum-sebelumnya Mbak itu selalu memulai start awalnya selalu dari Jembatan Basit dan turun ke kawasan Brangas sana. Nah, jadi karena dari jarak rumah Mbak adalah rutenya ini yang diarahkan Google, jadi Mbak menuju ini jalan ini, kemudian nanti akan naik kapal, teman-teman. Tapi jujur kalau misalnya kalian akan nonton ini sampai dengan akhir, maka Mbak akan tersesat untuk menemukan perinya, teman-teman. Jadi sebelumnya Mbak itu sudah pernah jalan di Pulau Alalak dan jadi dari video sebelumnya Mbak itu udah pernah ke Pulau Alalak dan pulangnya naik feri juga, teman-teman, dan keluarnya nanti di jalan yang ada di Kuin dan itu memasuki sebuah gang saat Mbak keluar. Nah, jadi itu tujuannya tuh Mbak itu ingin kembali ke jalan itu, teman-teman. Jadi ngide aja sih sebenarnya Mbak itu mau ke situ dan masuk mencari gang kecil untuk bisa menyeberang ke Pulau Alalak lagi dan ternyata kalau misalnya kalian nonton ini sampai akhir, ini Mbak salah tujuan, teman-teman. Jadi Mbak nggak dapat untuk, apa ya, untuk gang yang dimaksud. Jadi Mbak lupa kalau nggak salah itu ada tulisan patokannya tuh sekolah, teman-teman. Tapi Mbak lupa itu sekolah apa. Pokoknya dari sekolah itu ada tulisan sekolah, habis itu ada kayak gerbang biru dan kita tuh masuk gitu ke gang kecil itu dan kita akan menemui ke Pelabuhan Peri. Nah, Pelabuhan Peri yang Mbak maksud yang bisa menyeberang ke Pulau Alalak itu, ternyata Mbak tidak temukan, bahkan sampai hampir ke ujung perjalanan yang ada di Alalak, teman-teman. Tapi jadi kalau misalnya kalian mungkin yang familiar dengan alamat ini, mungkin kalian yang familiar lewat jalan ini dan ke Pulau Alalak menyeberanginya, mungkin kalian akan tahu di posisi di mana letak kesalahan Mbak Tapi jujur walaupun Mbak coba rekam berkali-kali untuk video ini Mbak lupa, yang mana posisi di mana Mbak mendapatkan peri yang ada menyeberang ke Pulau Alalak. Jadi Mbak luruslah mencari sampai dengan dapat dan akhirnya sampai ke Pulau Suwangi dan itu pun Mbak ngangong-ngangong karena posisi di mana Mbak sebelumnya itu kedapet, teman-teman. Jadi kan harusnya Mbak di sini malah maju ke sini, jadi Mbak ngangong sedikit karena kan ini tuh adalah rute yang tidak familiar karena Mbak kan awal-awal selalu melintasinya tuh lewat jalan, Brangas, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh, Mbak selalu lewat Brangas karena risetnya memang di sana, teman-teman. Jadi beberapa kali Mbak ke Brangas untuk eksplorasi sejarah dan perjalanan dokumentasinya. Nah, jadi kan Mbak tuh mau meriset sejarah yang ada di Brangas. Jadi cukup menarik ya, teman-teman, di wilayah Brangas itu, di mana dalam riset itu menyebutkan bahwa di Brangas itu juga ada, masyarakat, pemukiman Dayak
awal mulanya, dan kedua adalah tempat pelariannya Pangeran Bagalung, dan juga merupakan sentra pemerintahan yang ada di Alalak, teman-teman. Jadi dulunya pada masa pemerintahan Belanda, jadi Brangas itu adalah pusat pemerintahan yang ada di kawasan kawasan Alalak, Kecamatan Alalak. Nah, sebelum dipindahkan ke Handilwakti. Dan kalau misalnya untuk sejarah yang ada di Pangeran Bagalung dan juga ada di Dayak Brangas, itu sebenarnya sudah cukup banyak bagikan di TikTok Shop di TikTok dan juga di YouTube Short ini, teman-teman. Kalian bisa cek aja untuk di Short, kayaknya Mbaknya sudah membagikan untuk sejarah Pangeran Bagalung dan bahasa Dayak Barangas, serta videonya pun ada, teman-teman, di eksplorasi ketiga. Mbaknya juga membahas tentang sejarah itu. Dan saat ini Mbaknya lupa kita sudah ada di mana, teman-teman, karena keasikan bicara Mbaknya nggak tahu nih. Jadi kayaknya ini Mbaknya masih ada di kawasan Kuin yang ada di Banjarmasin. Jadi kita sedikit ya, teman-teman, untuk mengetahui wilayah Kuin ini. Jadi Kuin ini adalah salah satu kawasan pusat kesultanan yang ada di Banjarmasin. Jadi ini adalah wilayah Kesultanan Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra, teman-teman. Jadi di sini adalah sebenarnya tuh pusat pemerintahan di zaman dulu waktu kesultanan. Namun sayangnya, teman-teman, kita sayang ya, waktu meriset awal-awal tentang Kesultanan Banjar, sayang sekali bahwa Kesultanan Banjar ini harus dihancurkan oleh Belanda. Jadi peninggalan-peninggalan kesultanan ini nggak ada satupun, teman-teman, kecuali makam Sultan Suryansah yang tersisa. Jadi segi bangunan dan lain sebagainya itu sudah dihancurkan Belanda. Nah, di sebelah kanan kita itu adalah makam Sultan Suryansah, dan Mbak juga bingung kenapa makam ini tidak dihancurkan oleh Belanda. Apakah mereka menghormati makam tetua atau makam kesultanan, atau memang dijaga? Karena kan kalau misalnya dari semua bangunan dan hampir kesultanan itu tidak ada satupun yang tersisa, teman-teman. Bayangin aja, dalam satu kawasan Kuin Kuin di Banjarmasin itu tidak ada satupun bangunan kesultanan yang tersisa, karena memang dalam sejarahnya Belanda itu menghancurkan semua bangunan yang merujuk pada kesultanan. Jadi setelah Belanda alih dan mengakuisisi Banjarmasin menjadi Hindia Belanda, memang mereka menghancurkan semua bangunan kesultanan agar tidak lagi ada identitas sultan di Banjarmasin ini. Makanya semua bangunan dihancurkan dan peninggalannya cuma dua, yaitu masjid yang ada di dekat makam dan juga makamnya, teman-teman. Nah, jadi kawasan ini tuh kita misalnya pas lewat di Kuin atau di Jalan Pangeran itu banyak sekali ya, teman-teman, melihat rumah-rumah tua yang ada di sini, karena itu adalah peninggalan yang tersisa dari Banjarmasin, teman-teman, kesultanan. Jadi yang tersisa dari Banjarmasin kesultanan ini ada dalam bentuk budaya. Jadi seperti bangunan rumah, dalam bentuk bahasa, dan juga dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Walaupun ada sih memang dalam tutur budaya di mana kita masyarakat sangat taat ibadah dan lain sebagainya, seperti itu. Ini emang Mbaknya lupa ini Mbaknya udah ada di mana ya? Kayaknya ini udah ada di Jalan Alalak, Alalak Tengah atau apa nih, Mbaknya ada melintasi jembatan yang bertuliskan apa ya, hati-hati, teman-teman. Nah, jadi dari sini atau dari mana Mbaknya lupa, pokoknya dari sini tuh Mbaknya tuh jalannya nggak cepat lagi, tidak melajukan kendaraan Mbaknya dengan kecepatan tinggi, di mana Mbaknya itu mencari, teman-teman, benar-benar mencari. Jadi Mbaknya itu mencari di mana gang untuk bisa ke pulau Pulau Alalak itu. Nah, jadi kan di Pulau Alalak itu ada sebelah kanan kan, sebelah kiri dari video ini. Nah, dia itu masuk gang, teman-teman. Di situ di depannya tuh ada tulisan SMP 13, Ferry SMP bener nggak sih? SMP 13 kalau salah. Nah, jadi dari situ tuh kita tuh masuk tuh. Ya udah gitu. Kayaknya Mbaknya cuman ingetnya di situ. Nah, pas lagi yang kedua, ngide lah lewat sini, sok-sokan, ternyata Mbaknya nggak dapet. Dan dari sini juga Mbaknya lupa ini di mana posisi Mbaknya berbelok dan mencari si Peri itu. Jadi ya udahlah, kita lupakan Peri dan kita lanjutkan ke pembahasan, yaitu sejarah yang ada di Banjarmasin.
Nah, jadi dalam sejarahnya Banjarmasin itu hanya meninggalkan bentuk budaya teman-teman, baik itu bangunan, baik itu bahasa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu disayangkan teman-teman, dalam bentuk bangunan kesultanan kita tidak ada pelestarian, bukan kita tidak ada diwariskan teman-teman, bahkan untuk pelestariannya pun tidak mungkin karena kita memang tidak diwariskan oleh Belanda bangunan-bangunan kesultanan. Jadi sampai sekarang kita tidak akan pernah bisa melihat itu sampai dengan sekarang. Walaupun di museum Sultan Suryansa itu memang ada ya teman-teman, ada apa sih, ada pecahan-pecahan tentang rumah-rumah reruntuhan yang ada kesultanan, tapi kan itu tidak menjadi sebuah identitas yang mewakili, karena kadang identitas itu yang mewakili adalah bentuk bangunan aslinya, mungkin kayak bentuk rumah kesultanan, namun sayangnya itu sudah tidak mungkin terlihat ada di Kalimantan ini. Nah, jadi ini di mana ya, Mbak, ya? Lupa. Oke. Nah, sayangnya sih seperti itu. Nah, setelah itu ada juga dan harusnya peninggalan-peninggalan Belanda pun harusnya ada juga kan di Kalimantan ini, dan sayangnya peninggalan Belanda pun dalam sejarahnya pun tidak ada teman-teman. Karena waktu peralihan dari Belanda ke Jepang itu ada sebuah pemusnahan, tapi Mbaknya lupa itu namanya apa. Tapi di dalam sejarahnya itu ada pemusnahan di mana banyak fasilitas-fasilitas oleh Belanda itu dihancurkan oleh Belanda sendiri untuk tidak bisa digunakan oleh kependudukan Jepang. Nah, jadi kayak fasilitas jembatan, fasilitas macam-macam teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat, di Google dan sejarah-sejarah yang ada di Banjarmasin ini, itu tuh memang setelahnya dihancurkan oleh Belanda dan tidak bisa digunakan kembali oleh Jepang. Nah, makanya sampai dengan sekarang pun kita tidak bisa kan menemukan sejarah-sejarah atau bangunan sejarah miliknya Belanda kah, miliknya kesultanan, karena itu dihancurkan pada masa peralihan ke Jepang. Nah, seperti itu teman-teman, dan beberapa sejarah lain pun ada memang beberapa Mbak riset untuk banyak sejarah setelah kependudukan Jepang itu katanya adalah kehidupan yang sangat tidak nyaman yang dihadapi oleh masyarakat di Kalimantan. Karena di sana masyarakat Kalimantan ini dipaksa untuk bekerja atau di dipaksa untuk bekerja lah intinya, seperti itu sih teman-teman. Oh ya, ini Mbaknya sampai mana ya sudah? Oh ya teman-teman, jadi ini Mbaknya juga mau sekalian perkenalan diri. Nah, jadi buat kalian yang belum mengenal Mbak E sebelumnya, jadi Mbak E ini adalah seorang, apa ya, kreator di TikTok. Jadi Mbak E itu banyak sekali membagikan konten di TikTok teman-teman. Jadi Mbak E itu sebenarnya belum pernah membagikan sama sekali konten bukan sama sekali, jarang sekali update untuk konten yang ada di video YouTube ini. Jadi ini adalah video rintisan atau ini adalah channel rintisan yang Mbak E bangun dari walaupun tidak dari nol, dari beberapa video, dan ini adalah durasi video longnya teman-teman. Jadi Mbak E mau membuat video long karena ini akan jadi apa ya, karena dari bukan, dari explore yang ada di kawasan Kawasan Brangas itu adalah jadi eksplorasi pertama, Mbak, Nah, jadi setelah ini akan banyak eksplorasi-eksplorasi yang akan ada. Jadi karena semakin banyak planning untuk Mbak ke tempat yang lebih jauh, yang mungkin lebih panjang perjalanannya, jadi akan langkah baiknya Mbak itu buat YouTube aja, teman-teman, gitu. Jadi makanya Mbak itu bikin YouTube long ini. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan Mbak selalu kepotong di durasi 3 menit, kan sayang. Jadi Mbak putuskan untuk bikin long ini aja, jadi tanpa ada pemotongan lagi. Jadi mau berapapun sejam, 2 jam, atau 3 jam dalam perjalanan Mbak tidak akan termakan durasi. Jadi kalau misalnya kan Mbak biasa itu selalu bagikan di TikTok, di IG itu selalu terkendala oleh durasi di 3 menit. Jadi, Mbak tidak lagi membagikan konten-konten, tapi kalau misalnya konten-konten pendek tentang sejarah dan lain sebagainya memang selalu Mbak bagikan juga. Jadi buat kalian yang belum follow, bisa follow Mbak bisa juga follow di medsos Mbak baik di TikTok, IG, maupun Facebook juga. Karena Mbak juga banyak membagikan konten-konten, baik itu konten perjalanan, edukasi, dokumentasi, dan lain sebagainya.
Ini ngemeng-ngemeng belum sampai-sampai ya, Mbak, ya? Oh ya teman-teman, Mbak, juga mau bilang, jadi Mbak, itu mau ke Pulau Sewangi itu juga karena ada riset. Jadi Mbak, itu ada sebuah riset yang cukup membuat jadi sebenarnya konten-konten yang Mbak, buat ini adalah berasal dari rasa penasaran sih teman-teman. Jadi pentingnya kita membuat konten itu memang berasal dari rasa penasaran. Jadi Mbak, itu cuman penasaran sama Pulau Sewangi dan sejarahnya. Jadi dulu tuh waktu awal-awal ngonten Mbaknya disuruh untuk ngonten di Pulau Sewangi. Nah, jadi sebenarnya Mbaknya itu males gitu kan, "Di mana sih Pulau Sewangi?" Kirain jauh teman-teman dan ternyata ini masih ada di Kalimantan Selatan dan di sana pusatnya pembuatan jukung. Namun sayangnya setelah ke sana, katanya di sana itu sudah tidak terlalu banyak lagi yang memproduksi jukung atau tidak terlalu banyak lagi masyarakat yang memiliki, apa ya, pengrajin jukung daerah sana, karena permintaan semakin sedikit, bahannya juga sulit dicari, dan untuk generasi penerus yang mungkin bisa mengerjakan pekerjaan yang membuat jukung ini semakin sedikit, teman-teman. Jadi, di sana itu seperti seakan krisis identitas atau dalam fase degradasi, teman-teman. Ini emang Mbaknya di mana sih? Jujur Mbaknya lupa ini daerah apa teman-teman, Mbaknya cuman nah coba lihat ya teman-teman, itu Mbaknya tuh pelan sekali mau cari peri teman-teman. Jadi di sini tuh Mbaknya tuh sebenarnya jalannya harusnya bisa cepat aja, tapi lantaran Mbaknya mau cari peri untuk nyebrang, karena kan ini tuh Mbaknya tuh udah ke palang tanggung kalau misalnya harus balik lagi dan mencari, jadi Mbaknya putuskan untuk lurus aja dari sini, siapa tahu Mbaknya itu dapet ya kan untuk si perinya, tapi makin jauh-jauh Mbaknya tuh nggak nemu peri, tapi ya udahlah Mbaknya daripada videonya kebuang-buang, jadi ya udah nggak apa-apa sih Mbaknya ya jalan-jalan sambil jalan aja, karena kan ini juga konten kan yang bisa Mbaknya bagikan dan posting untuk bisa di YouTube Mbaknya, jadi dokumentasi. Dan juga bisa Mbaknya tautkan untuk di blog Mbaknya. Jadi buat kalian yang tidak tahu, Mbaknya juga memproduksi konten di blog, yang mana itu adalah sebuah konten tulisan. Jadi mungkin aja kalian butuh informasi, baik itu yang ada di Kabupaten Banjar, yang ada di Batola, Banjarmasin, dan macam-macam informasi yang ada di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Selatan. Kalian bisa cek aja di link ada di bio teman-teman. Udah sampai mana kita? Mbak, lupa. Oh ya teman-teman, sepertinya ini adalah posisi di mana Mbak coba untuk berbelok dan mendapatkan apa tadi, dapatkan peri Mbak Jadi Mbak belok ke kiri ke mana ini, ke kanan, nah dari sini, dan setelah itu kita akan menemukan si peri-perinya. Oh, akhirnya saya menemukan peri dan bisa ke Pulau Sewangi. Di sini adalah sebuah pengalaman yang Mbak paling suka. Jadi kalau misalnya Mbak melintasi apa ya, naiki kapal yang ada 2000-an ini, Mbak itu selalu ingin menjadi, apa ya, menjadikan ini dokumentasi penting dan bagi Mbak itu menyenangkan bisa melihat kapal lalu lintas setiap hari, bisa merasakan menyeberang seperti ini. Halo pula bersama Mbak di sini. Jadi ini Mbak lagi ada di Pulau Sewangi dan ini udah ada di Pulau Sewangi, cuman Mbak ini kan berada di tepat di kawasan perbatasan yang ada di RT 04 dan 05. Jadi Mbak nggak tahu nih apakah yang pembuatan awal yang ada gerbangnya itu lebih dekat di sini atau bukan. Coba lihat-lihat dulu. Oh iya teman, setelah Mbak lihat sekeliling, jadi akhirnya Mbak memutuskan untuk ke barat daya. Jadi kalau misalnya dilihat dari posisi Mbak itu memang harusnya dari titik ini Mbak ke barat daya. Jadi setelah ini Mbak mau ke sana dan lurus aja. Tapi di sini Mbak mau lihat-lihat dulu, lihat kapal. Jujur ya teman-teman, Mbak itu suka banget pas lagi ada di Pulau Sewangi ini melihat lalu lintas kapal yang melintas dengan suara khasnya tuh adalah sesuatu yang menyenangkan,
yang mungkin tuh adalah suatu pengalaman yang nggak bisa didapatkan di Banjarmasin teman-teman. Oke, jadi setelah ini Mbak mau jalan lagi dan sampai dengan gerbang Pulau Swangi, dan untuk videonya nanti Mbak akan potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi untuk perjalanannya dan untuk konten yang ada di Pulau Swanginya nanti di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai dengan akhir. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi habis ini ada perjalanan lagi teman-teman sampai dengan ke Pulau Swangi. Jadi kalian bisa tonton aja sampai akhir untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di kawasan Pulau Swangi ini. Terima kasih dan assalamualaikum.